Tuhan. Ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan tentang kekhawatiran. Ya, saya berpikir, Tuhan, kenapa kok izinkan saya harus menyampaikan tentang kekhawatiran? Ya, Tuhan hanya ingatkan kepada saya tentang kekhawatiran. Pada satu saat saya bertemu dengan seseorang. Pada waktu saya bertemu dengan seseorang dan orang ini berbicara kepada saya bahwa kehidupannya bla 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 bla. Bagaimana saya harus bisa maju ke depan. Saya harus bisa menghadapi ini masalah. Kebutuhan-kebutuhan yang begini banyak. Bagaimana saya harus bekerja apa. Segalanya semua. Saya susah dan lain-lain. Pada waktu saya dengar perkataan-perkataan itu rema di dalam hati saya. Saya hanya berpikir kasihannya. Orang kalau hidup di dalam kekhawatiran itu pasti menggerogoti, membuat dia penyakit dan lain-lain karena dia bingung, dia stres dan lain-lain. Waduh, saya renungkan Tuhan bilang engkau harus beritahukan kepada jemaat. Ya, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah berbicara kepada umat-umat pilihannya supaya jangan khawatir tentang makan, minum, pakai. Berarti kita juga dikasih tahu pagi hari ini supaya jangan khawatir tentang makan, minum, pakai. Tidak boleh khawatir. Ya, tapi di situ saya merenungkan, ya kasihannya kalau orang yang khawatir betul-betul dalam hidup ini, apalagi keadaan sekarang ekonomi seperti ini, yang semua banyak orang susah, kerjaan tidak menentu, banyak PHK di mana-mana, cari uang susah, berpikir wajar. Ya, dari mana kita bisa hidup ini? Tapi Tuhan bilang 1 tambah 1 sama dengan 3. 1 sama 1 tambah 1 sama dengan 1. Loh kok bisa? Matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa bisa 1? Ya, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum ini mari kita masuk dulu di dalam firman Tuhan. Kita melihat bagaimana firman Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan berbicara. Ya, kepada murid-murid dan juga Tuhan berbicara kepada kita saat ini. Percaya firman Tuhan kalau kita mau dengar baik-baik, kita merenungkan dan kita simpan dalam hati dan kita lakukan. Nanti kita akan menghadapi tantangan-tantangan ini, kita akan kuat. Saya ajak kepada Bapak Ibu membacakan di dalam Matius 6. Saya sudah sampaikan beberapa saat yang lalu, terus saya sampaikan, tetapi Tuhan ingatkan lagi. Berarti Tuhan itu baik. Ya, saya berharap tadi ada 1-2 orang saya telepon, ayo bangun datang ke gereja. Wah, alasan ini, alasan itu. Ya sudah, saya bilang, tidak apa-apa, kamu dari rumah saja ikut streaming. Tapi saya percaya kalau dari rumah dah mungkin bisa mendengar yang baik. Sebentar sedang dengar, sebentar tiba-tiba kepingin makan ini, sebentar dengar saya kepingin garo belakang, sebentar dengar kepingin minum kopi. Jadi campur aduk. Tapi kalau di gereja Bapak Ibu sudah di hatinya sudah dicangkul semua dan saat ini benih akan ditaburkan. Mari kita sama-sama. Ini 2000 tahun yang lalu. Di dalam Matius 6 ayatnya ke-31. Matius 6 ayat ke-31. Ya, tolong dikeluarkan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Berbahagialah kita yang sudah baca, mendengar, merenungkan, simpan dalam hati, tetapi kita lakukan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang khawatir. Ya, 2000 tahun yang lalu, bukan kita saat ini saja yang khawatir. Murid-murid Tuhan juga khawatir. Justru mereka khawatir. Jadi Tuhan Yesus sendiri, bukan nabi, bukan rasul, bukan gembala yang berbicara, tetapi Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada murid-murid ini. Kepada siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus dan lain-lain. Ya. Petrus, Yohanes, Yakobus dan murid-murid Tuhan yang pada saat itu hidup masih penuh dengan kekhawatiran. Jadi 2000 tahun yang lalu murid-murid Tuhan juga khawatir. Memang wajar khawatir. Tetapi Tuhan Yesus sendiri memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan Yesus sendiri memberikan pengajaran kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka agar supaya mereka jangan khawatir. Dan saat ini juga saya sebagai gembala beritahukan kepada Bapak Ibu, jangan khawatir. Jangan saya yang sampaikan jangan khawatir, tetapi hidup saya ini penuh dengan kekhawatiran, tidak ada gunanya. Saya boleh menyampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dengan berapi-api, dengan bahasa yang begitu luar biasa. Tetapi saya tidak bisa menjadi pelaku, itu percuma, tidak ada gunanya. Tetapi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, jangan khawatir seperti Tuhan Yesus. Jangan khawatir, Tuhan Yesus juga tidak pernah khawatir dan berharap saya yang menyampaikan juga saya harus jangan khawatir. Jangan berkata ya kita manusia, kita manusia. Maka itu roh ini bisa transferkan. Roh Tuhan Yesus bisa transferkan kepada murid-murid. Kepada siapa murid-murid kita melihat? Pada waktu itu Tuhan Yesus selesai dibaptis. Ya, dia diizinkan dicobai di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Ya, dia diizinkan dicobai di padang gurun dan dia menjadi pemenang. Ya kan? Dia menjadi pemenang. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan. Kalau diizinkan dicobai, kita harus jadi pemenang. Jangan sampai kita kalah. Tuhan Yesus jadi pemenang. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, tuh lihat Tuhan Yesus diizinkan 40 hari 40 malam dicobai di padang gurun, harus jadi pemenang. Saya ngomong kepada Bapak Ibu, saya juga harus jadi pemenang. Jangan sampai saya jadi pencundak. Saya ngomong saya sendiri tidak bisa jadi pemenang, saya harus jadi pemenang. Rasul Paulus juga dia menjadi pemenang sehingga dia mengatakan pertandingan telah mengakhiri semuanya dan saya telah menerima mahkota kemenangan, ya, mahkota kemuliaan. Jadi harus pemenang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia jadi pemenang, Tuhan Yesus. Dan sesudah itu dia turun ke Galilea. Dia jalan ke Galilea. Dia jalan. Pada waktu dia jalan ke sungai Galilea, di dalam perjalanan dia melihat apa? Dia melihat Petrus, Yohanes, Yakobus, itu mereka sedang jala ikan. Mereka sedang bekerja. Ya. Untuk apa? Mencari nafkah. Maka itu Tuhan bilang, kalau kau tidak bekerja, jangan kau makan. Mereka sedang bekerja, kita melihat. Saya boleh baca. Matius 4 ayatnya ke-18. Perikop di sini Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang jalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan.
Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya lah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. 2000 tahun yang lalu pada waktu Tuhan Yesus selesai diizinkan masuk di pencobaan selama 40 hari 40 malam, dia turun ke mana? Ke Galilea. Bukan selesai dia jadi pemenang, sudah dia di rumah saja, tidak. Dia turun, mulai pergi menginjil, pergi menyatakan kuasanya. Dan di situ dia jalan di Galilea. Pada waktu dia jalan di Galilea, Bapak Ibu, sedang dalam perjalanan, dia melihat ada Petrus, Yohanes sedang apa? Menjala ikan. Berarti Petrus, Yohanes sedang bekerja, mencari nafkah. Ya, menjala ikan. Dapat itu ikan dan dijual untuk makan. Nah, ikan juga bisa dimakan, tetapi mata pencarian mereka menjala ikan. Tapi kita belajar Bapak Ibu, apa yang dilakukan waktu sedang menjala ikan, Yesus lewat ke situ. Yesus bilang kepada Petrus, Yohanes, ayo ikut aku. Mereka sedang menjala ikan, dapat ikan yang begitu banyak, ayo ikut aku. Karena Tuhan percaya Petrus dan Yohanes ini adalah orang yang Tuhan mengetahui hatinya dan dia mau. Dan saat itu orang tinggalkan perahunya, tinggalkan kerjaannya, tinggalkan jalannya. Kemana? Ikut Yesus. Ikut Yesus. Yesus kemana? Mereka ikut saja. Ya, itu kasih karunia. Pada waktu itu perjalanan lagi di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di situ dikatakan ayat 21, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya itu lalu mengikutinya. Dua kali Yesus memanggil orang-orang ini mengikuti. Karena apa? Yesus tahu orang ini kalau dipanggil nurut. Yesus tahu hati daripada mereka. Yesus panggil. Kan ada banyak murid-murid Tuhan dipanggil kan tidak mau. Wah, saya masih ingin dengar sebentar. Jadi supaya nanti Bapak Ibu mengalami ini, Bapak Ibu bisa tenang. Ya. Tahu. Tapi ada orang yang dipanggil kan tidak mau. Karena apa? Karena kekerasan hati. Tetapi orang ini tahu. Dipanggil sama Tuhan. Ya, dipanggil oke. Ikut, tinggalkan semuanya. Saya merenungkan, iya ya. Saya dulu ini keras. Pada waktu saya sudah dipanggil, tidak mau. Tidak, saya tidak mau. Dengan angkunya, saya bilang, sudah, tidak apa-apa. Tidak usah kamu panggil saya. Nanti saya bekerja, saya yang menopang pekerjaan Tuhan. Cek sombongnya. Ini karena kekerasan hati. Saya sudah bekerja, Tuhan panggil. Dulu pada waktu saya sedang bekerja ada seorang hamba Tuhan datang kepada saya. Dia bilang, dia buka Mazmur 89 ayat 21 tentang Raja Daud. Engkau sudah dipilih sama Tuhan. Engkau mau dipakai sama Tuhan. Ya, tapi waktu saya dipanggil saya tidak mau. Saya tidak mau, tetapi karena sudah ada rencana Tuhan dalam kehidupan saya, Tuhan izinkan, Tuhan panggil sama saya. Ikut, saya ikut. Ya, saya tidak mau ikut, saya tidak mau ikut. Tetapi supaya bisa saya tidak mau ikut, saya diizinkan mengalami kesusahan demi kesusahan, kehancuran demi kehancuran, ekonomi saya, perusahaan saya segala semua habis. Baru saya mau. Bukan habis itu saja, saya masih tetap keras kepala. Saya diizinkan jantung. 30 tahun yang lalu dokter sudah katakan kepada saya, engkau ini mengalami penyumbatan
penyumbatan jantung ini, penyumbatan, ya, sudah mengalami, dan gula 500 lebih. Tapi disitulah Bapak Ibu, saya mau, baru saya mau. Tapi saya mau dalam posisi yang benar-benar sudah susah. Tuhan sudah izinkan. Wahyu 3 ayat 19. Engkau kukasihi, ku tegur, tidak mau ku hajar. Hendaklah, coba Wahyu 3 ayat 19. Ini seperti ini. Wahyu 3 ayat 19. Ya, coba agak cepat sedikit. Wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, Tuhan mengasihi saya. Panggil saya, ikut sama dia, tidak mau. Jadi Tuhan karena mengasihi saya, Tuhan tahu hati saya, Tuhan tegur. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Setegur tidak mau, dihajar sama Tuhan. Hajar apa? Ekonominya diturunkan. Dihabiskan ekonomi. Belalang pelahap itu makan semua itu. Habis. Sudah ditegur tidak mau, dihajar lagi. Habis di situ masih keras hati. Diizinkan sakit. Sampai benar-benar habis. Ya. Dan disitulah relakanlah hatimu dan bertobat. Jangan Bapak Ibu seperti saya. Ya, kalau sudah seperti saya dah enak. Jangan. Apalagi Bapak Ibu yang dari bawah sudah mulai naik, jangan sampai ditegur lagi. Sakit, apalagi dalam keadaan sekarang, kalau sudah jatuh itu, sudah sakit itu untuk mau sembuh, untuk mau pulih kembali susah. Ya, tapi Bapak Ibu saya diizinkan sakit semuanya, saya diizinkan jatuh. Sampai mau minum susu saja anak saya Casey aja tidak punya uang. Kalau Bapak Ibu sekarang mau beli susu kan masih gampang kasih minum anaknya. Tapi untuk beli susu saja kasih kepada anak saya, minum saja tidak ada, saking susahnya. Tapi saya harus bertobat. Nah sama juga, 2000 tahun yang lalu murid-murid ini, dia mengikuti Tuhan. Waktu Tuhan panggil mereka tinggalkan semua dan mereka ikut Yesus. Dan kita melihat dalam mengiringi Tuhan. Di dalam perjalanan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mulai mengajar kepada murid-murid ini. Ya, bawa ke khotbah mereka di Matius 5 di bukit berbahagia, Tuhan ajarkan kepada mereka. Ya, Tuhan beritahukan kepada mereka dan Tuhan nyatakan mujizat demi mujizat supaya mereka melihat ikut Tuhan itu begitu luar biasa. Dan sesudah itu sampai di waktunya Matius 6 ayat 25 tentang kekhawatiran. Tuhan ngomong. Ya, karena pada saat itu murid-murid khawatir. Kita ini ikut Tuhan, apa yang kita dapatkan. Ya, padahal Tuhan sudah nyatakan mujizat, mujizat demi mujizat, dan Tuhan sudah ajarkan mereka kamu harus jadi terang. Tetapi mereka khawatir, mereka bingung apa. Tuhan bilang burung di udara ada sangkarnya. Ya, kamu ini Tuhan Yesus tidak ada bantal untuk taruh kepala saja tidak ada. Tapi kamu tidak usah takut, ikut Tuhan, nanti Tuhan yang siapkan. Ya, tapi mereka masih tetap khawatir, mereka takut. Yang mereka khawatir tentang apa? Makan, minum, pakai. Tuhan bilang, jangan kamu khawatir tentang makan, minum, pakai. Tuhan kasih contoh, kamu lihat burung di udara, tidak bekerja kan? Ya, tapi Tuhan siapkan. Kamu dengan burung masih kamu lebih berharga, tapi kamu lihat Tuhan kasih siapkan. Lihat tentang pakaian, ya. Kamu khawatir tentang pakaian, lihat itu bunga bakung yang ada, semuanya Tuhan siapkan. Mana bisa harta daripada Salomo yang begitu kaya bisa menyaingi bunga bakung ini? Sudahlah, jangan khawatir. Sehingga Tuhan katakan kepada murid-muridnya, 2000 tahun yang lalu, jangan khawatir tentang makan, minum, pakai. Bagaimana kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Saya percaya kalau Bapak Ibu, kalau sudah dipilih sama Tuhan, Tuhan sudah panggil Bapak Ibu mengikuti Tuhan. Ya, apapun pada waktu itu saya merenungkan,
dia tinggalkan kerjaannya. Ya, dia tinggalkan kerjaannya. Ya wajar kalau untuk takut. Saya juga dipanggil sama Tuhan, saya tinggalkan kerjaannya, wajar untuk takut. Wajar. Tapi Bapak Ibu masih diizinkan bekerja. Ya, tapi dalam kerjaan sekarang, ekonomi sekarang ini, dalam keadaan yang susah, ya, wajar untuk takut. Bagaimana kebutuhan hidup saya hari ini, bagaimana kebutuhan hari besok, bagaimana kebutuhan rumah, kebutuhan pasangan hidup dan lain. Tapi percaya, kita sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, jangan kita takut. Saya pada waktu saya mengalami itu, saya dipanggil sama Tuhan. Minggu lalu saya sudah khotbah. Saya pergi, saya bilang gimana ya, saya harus ikut Tuhan, saya harus melayani. Dan engkau sudah lakukan mujizat demi mujizat saya lihat. Dan tempat ini yang tidak mungkin kita bisa mendapatkan, Tuhan kasihkan tempat ini. Itu kan satu mujizat. Tapi bagaimana dengan menghadapi hidup ke depan ini, makan, minum, pakai, bagaimana? Dan pada waktu saya pergi ke Ungaran, saya sudah ceritakan kepada Bapak Ibu. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, engkau sudah panggil saya ikut engkau. Bagaimana Tuhan? Padahal waktu saya berangkat ke Ungaran, mau berangkat, di saku tidak punya uang. Mau isi minyak, tidak ada uang. Saya jalan dengan orang-orang yang betul-betul kantongnya kosong. Tapi di situ Tuhan nyatakan mujizat. Di dalam berangkatnya kami, dan di situ ada orang telepon kepada saya, kamu mau kemana? Oh, saya mau ke Ungaran. Oh, mampir sebentar. Ternyata dia kasihkan sama saya uang itu, dan uang itu saya pakai untuk isi minyak. Dan pada waktu itu saya sampai di sana, uang sudah tidak ada. Saya ketemu dengan seseorang, orang itu kasih sama saya uang lagi, saya tidak minta. Dan pada waktu itu saya khawatir, bagaimana ya kehidupan saya, bagaimana kehidupan istri, bagaimana kehidupan kedua anak saya. Sudah ada Andre dan Kesia, bagaimana ini kehidupan? Tuhan hanya kasih kepada saya satu. Ya, Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Tuhan hanya kasih. Pada waktu saya berdoa dan di situ saya mendengar firman Tuhan. Minggu lalu saya sudah sampaikan, tetapi ini untuk karena kesaksian hidup saya sampaikan kembali lagi pada Bapak Ibu. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Dikatakan, saya boleh baca dulu dari ayatnya ke-8. Ayat ke-8. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjuru. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ya, jangan sampai kita ditolak Tuhan karena keras hati kita, karena bandelnya kita, karena kesombongan kita ditolak sama Tuhan. Kelihatan kita melayani, tapi Tuhan bilang, hai, aku tidak berkenan kepada engkau, engkau perbuat penjahatan. Jangan sampai kita ditolak. Tetapi Raja Daud ini dikatakan, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Satu ayat yang saya dapatkan, di situ jadi rema. Dapat saja ayat ini. Tapi saya harus jalankan hidup ini. Ya. Tapi Tuhan sudah berkata kepada saya, jangan takut. Contoh, saya katakan kepada saudara Kesia, kalau dia mau gini, Kes, jangan takut. Papa ada di depan. Jangan kau takut, Papa ada di depan. Dia pasti tidak takut. Ya. Andre, jangan takut, Papa ada di depan. Catherine, jangan takut, Papa ada di depan. Pasti mereka tidak takut, karena ada apa-apa, Papa ada di depan. Ya. Sama juga ini, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, jangan takut. Maka itu sebelum kita renungkan ini, apakah kita ini jadi umat pilihan Tuhan apa tidak? Kita termasuk orang yang tidak ditolak Tuhan apa tidak?
Orang yang ditolak Tuhan, orang yang keras hati, yang tidak bisa diomongi, tidak bisa nasihati, tegar tengkuk, dan semua apa yang dikatakan tidak mau. Itu adalah orang yang ditolak Tuhan. Karena dia tidak mau mendengar. Tapi orang yang dikasihi Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan, Tuhan tahu hatinya, dia adalah orang yang penurut. Seperti Petrus dan saudaranya, menurut. Yohanes dan saudaranya menurut, semua menurut. Dan kita melihat bagaimana kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita berbicara. Kalau kita mau jalankan semua ini, apakah kita ini orang yang sudah dipilih Tuhan? Ya, orang yang sudah pilih Tuhan, dia pasti mau dengar dan lakukan. Oh, Tuhan tahu hatinya. Kita ingat pada waktu Saul dipecat sama Tuhan, rakyat minta kepada Tuhan, minta ganti. Raja. Raja siapa yang bisa memimpin? Tuhan bilang itu ada Daud di sana. Padahal sudah ada 7 yang dikasih 7. Tunjukkan anaknya Isai, ganteng-ganteng, perawakannya bagus-bagus. Kan itu kan yang sebenarnya harus dipilih. Tetapi kita melihat Tuhan bilang tidak, itu Daud yang aku pilih. Karena apa? Yang aku lihat hatinya. Ya, yang aku lihat hatinya. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Anak-anakku yang kukasihi, kalian kepingin dipilih Tuhan. Kalau kalian kepingin dipilih Tuhan, ini hatinya kalian. Tuhan tahu, Bapa ada di surga. Dia bukan lihat luarnya, tetapi dia lihat hatinya. Saya bersyukur, saya dipilih sama Tuhan. Sampai saat ini, saya masih tetap setia dan jaga hati. Tidak mau begini-begini. Ya. Masih pun ada, bisa begini-begini, tetapi tidak. Saya ini ada karena Tuhan. Saya tetap setia terus untuk Tuhan. Ya, saya tidak mau macam-macam. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan Tuhan sudah katakan jangan takut. Ya, sebab aku menyertai engkau. Tuhan yang menyertai engkau. Jangan bimbang. Kadang kita bimbang bagaimana ini hidup saya. Ya kan? Bimbang kan gimana? Saya punya hari tua nanti bagaimana? Siapa yang mau jaga saya? Sama dengan saya. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa dalam kemenangan. Kenapa saya tadi katakan saya bisa khotbah tentang ini? Karena saya ketemu seseorang, dia berbicara tentang ketakutan. Waktu dia berbicara tentang ketakutan, aduh, saya merasa rema, saya kasihan. Dan saya harus terus menginjil, berikan kekuatan. Tetapi ada dasarnya, kita harus hidup yang benar. Ya, saya mulai saksikan, saya berikan kekuatan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya berbicara kepada jemaat Tuhan. Agar supaya jemaat Tuhan, kalau jemaat Tuhan yang sudah dipilih sama Tuhan dan tidak menolak kepada Bapak Ibu tidak usah takut. Tapi kalau Bapak Ibu sudah banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, Bapak Ibu sudah dipilih, Bapak Ibu tidak bisa dipakai sama Tuhan. Bukan pakai dalam tanda kutip uang, tidak. Uang itu kemudian dulu. Hidup Bapak Ibu ini tidak mau dipakai. Ya sudah, jangan kita terlalu banyak menuntut. Ya. Tapi kalau kita sudah dipilih sama Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan ini, kita menjadi contoh, menjadi terang di mana-mana, segalanya semua, sudah kita tidak perlu takut apa yang Tuhan katakan. Tentang apa? Tentang makan, minum, pakai. Jadi renungkan. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan ini. Saya pikir-pikir juga, saya renungkan. Iya ya, pada waktu itu saya harus hidup
dasarnya dari seorang pengusaha. Hidup anggaran yang begitu besar. Sekarang Tuhan panggil sama saya, ikut Tuhan. Dengan tidak ada dasar bagaimana untuk bisa hidup. Tapi saya melihat sampai 30 tahun ini saya jalankan Bapak Ibu. Dan saya merasakan dulu waktu saya bekerja dengan sekarang. Saya masih merasakan jauh hidup sekarang ini lebih enak daripada dulu. Sekali lagi, dulu dengan sekarang. Hidup saya jauh lebih enak. Ya, karena apa? Karena Tuhan yang menyertai saya. Tuhan yang menjaga saya. Tuhan yang melindungi saya. Tentu kalau seumpama saya sudah enak hidup saya ini. Ya, pasti anak-anak saya. Rumah tangga saya, istri saya. Dan saya berdoa jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan digembalakan juga harus enak. Itu yang saya minta sama Tuhan. Yang ikut ini pasti enak. Transferkan roh ini. Tapi enak itu termasuk pilihan. Kita mau mendengar apa yang Tuhan ajarkan atau kita tidak mau. Itu saja. Tapi kalau kita mau lakukan ini, seperti tadi saya katakan, Saudara Andre hari Rabu, ya, hari Rabu mau pergi ke ujung Padang. Biasanya tugas dia sendiri, dia jalankan. Dulu dengan Pak Kuang sakit, dia jalan sendiri. Kadang dengan adiknya. Saya mengundang kepada jemaat Tuhan, kalau Bapak Ibu mau, ikut sama-sama. Sebab itu melayani Tuhan, ya, ikut sama-sama. Tapi kalau tidak mau, ya sudah. Saya turun tangan. Ya, saya turun tangan, saya coba panggil Saudara Yapi, kamu mau ikut? Enggak. Itu baru satu dulu. Dia pernah berjanji, kalau saya dipulihkan Tuhan, saya ditolong Tuhan, saya mau hidup saya dipakai. Nah sekarang Tuhan coba dulu, mau enggak? Ya kalau mau, kalau dibayar dan lain-lain, semua kan orang mau. Sudahlah, kamu ikut, saya bayar sama kamu 1 bulan 10 juta. Oh pasti mau, tapi ini tanpa bayar. Yang bayar ini adalah Tuhan sendiri. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kau lakukan, bukan berbuat untuk manusia, berbuat untuk Tuhan. Nanti Tuhan 24, Tuhan yang membayar. Nah bagaimana iman kita? Kadang kita ini seperti iman Thomas. Mau bayar berapa sama saya? Saya jalankan. Kalau tidak dibayar, ya sabar dulu. Tapi kita ini yang tidak dibayar. Bapak Ibu, saya berbicara posisi saya bukan seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Jemaatnya begitu banyak. Ya, persembahannya yang begitu banyak. Perpuluhannya yang begitu banyak. Tapi saya berdiri di sini. Ya, dengan persembahan mohon maaf yang sangat sedikit. Dan dapat ini minggu juga ini jam 10, jam 11 harus serahkan kepada pekerja-pekerja dengan kekurangan. Dan saya harus berusaha untuk tambahkan lagi. Tapi kita melihat secara manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tanggal 20 kita harus membayar anggaran listrik 6 juta. Ya, dari mana anggaran? Saya tidak bekerja. Kalau saya bekerja baik. Donatur saya siapa? Donatur Tuhan Yesus. Tapi bisa melangkai sampai 27 tahun. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Dia sudah ngomong, jangan takut. Ya saya tidak takut, saya tidak bimbang. Tapi saya harus lakukan apa yang dia perintahkan kepada saya. Saya harus lakukan. Tapi kalau dia perintahkan kepada saya tidak mau. Saya moh terus, ya susah. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah pagi hari ini, Tuhan pesankan kepada kita. Memang orang kalau hidup dalam ketakutan, susah ya. Bagaimana Pak, saya butuh uang. Untuk apa? Butuh untuk makan hari ini. Butuh untuk besok membayar anak sekolah. Butuh lusa untuk beli beras. Butuh ini untuk bayar rumah, cicilan. Butuh uang untuk bayar kontrakan. Butuh ini, kalau tidak ada.
Kalau ada sih baik saja. Kalau tidak ada, apa dah bingung. Ya, nyeri-nyeri sedap, dah bingung. Tapi kalau kita punya rohani bagus, Tuhan bilang damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tuhan tidak punya rencana kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa saya harus sampaikan? Karena inilah, saya berikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Nah pagi hari ini Bapak Ibu, Tuhan sudah mengatakan agar supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Ya, kita hidup di dalam kebenaran. Jangan kita khawatir tentang makan, minum, pakai. Jangan khawatir. Ya, pada waktu tidur pun, kalau kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti kirimkan. Tadi malam kurang lebih jam 10:30 malam, saya sudah tidur. Tiba-tiba ada telepon masuk. Biasanya saya matikan telepon itu. 10:30, kok telepon siapa ini? Saya pikir saya dah mau ngangkat. Tapi saya berpikir kembali lagi, Roh Kudus bilang sama saya, kamu angkat. Mungkin ada jemaatmu yang ada masalah dan lain-lain segalanya semua. Kamu angkat. Saya angkat, saya lihat begini. Lu, kamu, Pak tolong buka pintu Pak. Loh, saya sudah bilang, jangan engkau kirim ini ikan. Karena pagi-pagi hari Jumat itu bosnya telepon saya. Pak, saya mau kirim ikan. Saya bilang jangan dulu, ikannya masih penuh. Bayangkan, dia mau kirim ikan bukan suruh bayar. Saya mau kirim ikan. Saya bilang jangan dulu, ikan masih penuh. Tunggu dulu 2-3 minggu lagi baru kirim. Ya. Tapi saya bilang saya percaya. Engkau ini pasti pagi-pagi Tuhan sudah jamah hatimu. Amsal 21 ayat 1. Hati raja ada di tangan Tuhan. Engkau kirimkan ikan. Tapi dia tetap kirim. Waduh, sudah ada di depan. Dia pakai mobil sedan, datang kirim bawa ikan. 60-80 kilo. Saya buka pintu, ikan. Tapi Tuhan bilang jangan kau tolak, itu berkat. Pernah Bapak Ibu dikirim ikan sampai sekian banyak. Jangan kau tolak, itu berkat Tuhan bilang. Saya ambil. Ternyata waktu saya ambil itu ikan masih verpacking semua. Ditaruh di dalam kulkas. Saya bilang Andre bongkar, tidak apa-apa. Lepas saja begini, ini dalam verpacking semua. Masuk pas freezernya, penuh kembali. Padahal freezernya sudah setengah. Dikirim penuh kembali lagi. Oh ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan engkau khawatir tentang makan, minum, pakai. Kalau masalah minum saja, kita mau minum kan gampang. Ambil air pet. Ya, ambil air pet. Buka mulut langsung minum. Tentang pakai. Ya, jangan kamu khawatir tentang pakai. Tuhan sudah siapkan. Saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana kemarin saya pulang dari olahraga. Saya lihat ibu-ibu sedang bekerja. Saya bilang ini pakaian-pakaian dari mana? Dah tahu Pak. Kan untuk dipakai pakaian ini. Saudara Andre keluarkan ini pakaian untuk kasih ibu-ibu untuk bagi-bagikan pakaian. Oh ya pakai. Ya. Tuhan siapkan semua. Jangan kamu khawatir tentang makan, minum, pakai. Ya, kadang kita khawatir. Pakai apa? Rumah untuk dipakai, untuk tinggal. Kadang kita khawatir bagaimana. Ada beberapa ibu-ibu mengatakan, Pak wayane kami bayar kontrak rumah. Kita bersyukur masih pun kita ini punya rumah kecil tetapi masih milik sendiri. Tapi ada orang yang harus memikirkan kontrak rumah ini. Ya, kalau kontrak rumah uang tidak ada, kita mau tinggal kemana? Kan pasti khawatir. Tapi Tuhan sudah berjanji, kalau tahun yang lalu Tuhan tolong, 2 tahun yang lalu Tuhan tolong, 3 tahun yang lalu Tuhan tolong, percaya juga pas hari itu juga pasti Tuhan tolong. Mari gereja ini senantiasa sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Kita hidup ini harus cocok dengan Tuhan. Seperti Elia.
Dikatakan doa orang benar. Elia itu benar. Dia doa sama Tuhan. Tuhan jawab. Jadi Tuhan minta kepada kita. Jangan kita khawatir Bapak Ibu tentang makan, minum, pakai. Jangan khawatir tentang masa depan kita. Tuhan akan memelihara kepada kita sampai akhir hayat. Ya. Tuhan akan memelihara kita sampai akhir hayat. Jadi kita mari jadi anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang genah. Jangan anak-anak Tuhan yang tidak panas, tidak dingin, panas, tidak dingin, terusnya suam-suam kuku. Jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh untuk pribadi kami yang Tuhan percayakan. Saya melihat, tadi saya berbicara pagi-pagi jam 5 pagi dengan seseorang. Saya berbicara, saya kuatkan dia tentang kekhawatiran. Saya saksikan bagaimana kehidupan saya. Ya, saya ini lebih berat daripada Bapak Ibu. Saya tidak bekerja. Saya hanya menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, jadi gembala. Tidak ada dasarnya. Seperti Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Hanya modal 5 roti 2 ikan. Mau dasar dari mana? Tapi Tuhan Yesus bisa melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya saksikan dan saya berikan. Dia kaget. Wih, sampai begitu? Ya, saya bilang. Tapi saya jaga kehidupan saya. Jangan sampai saya salah. Kalau saya salah, percuma. Saya doa hanya sampai di awan saja. Tapi kalau saya jaga hidup saya setia sama Tuhan, saya sungguh saya lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Saya percaya. Tuhan jaga. Dan kehidupan saya jaga. Senantiasa saya tahu ada saya karena Tuhan. Saya tahu ada saya karena Tuhan. Jadi kalau Hendrik sekarang naik mobil Avanza, kamu jalan angkat kepala, kau tidak tahu bahwa kami bisa sekarang naik ini mobil papa dengan mama, ini karena Tuhan. Tidak ada dasar, betul toh mama ya? Tidak ada dasar. Bayangkan kita dulu tinggal dari ikan dorang yang kecil, Tuhan pindahkan rumah yang besar. Ya, Tuhan punya banyak cara. Tuhan kasihkan kendaraan kalau Hendrik sudah jalan begini. Nah, tidak. Ini karena apa? Karena Tuhan. Tuhan memberkati papa, Tuhan memberkati mama, Tuhan memberkati kakak-kakak. Dan sekarang bisa ada. Nah, sekarang mobil itu dipakai untuk apa? Bawa kepada Opung Toga Sirait dan Opung Ripa. Cuma kurangnya kamu satu. Berangkatnya kamu tidak ambil. Sebenarnya kau harus ambil. Opung, ayo kita jemput sama Opung. Opung tadi pagi 5:30 sudah datang. Jalan kayak gini. Maka itu Ibu Ripa bilang, Ibu Evi bilang, dengar itu. Ya, sebenarnya itu. Tuhan bisa kasih sama kamu nanti yang lain lagi. Tapi jangan punya motivasi tentang kekhawatiran, tentang ketakutan, tentang kebingungan. Saya tahu Bapak Ibu, posisi sekarang bukan posisi yang enak. Posisi yang sangat-sangat susah. Orang pada bingung sekarang mau kerja apa. Apa yang mau didapatkan, apa yang mau kita cari untung. Orang pada bingung semua. Kebayangkan gudang garam saja perusahaan yang begitu besar, sekian ribu orang di PHK kan. Ya, bagaimana kita sekarang ini? Coba Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungkan baik-baik ini. Jadi Tuhan pesankan kepada kita hari ini, jangan khawatir tentang makan, minum, pakai. Sejenak anak-anakku yang ada. Kalian boleh renungkan, ambil 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu, bagaimana kehidupan ini. Ya, dan sekarang Bapak Ibu bagaimana? Apa yang kalian khawatir? Mengalamikah di dalam kehidupan ini? Saya lihat eksis semua. Ya, Tuhan tolong, Tuhan jaga. Maka itu kita harus kuat. Karena dia katakan di sini kita melihat di dalam ayatnya yang ke-32. Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, sekali lagi dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siapa yang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Yang tidak mengenal Tuhan.
orang-orang dunia. Mereka cari dari pagi sampai sore, sampai malam, kepala di bawah kaki dia. Tuhan Yesus bilang, mereka tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan. Berapa banyak orang-orang, ada teman saya umur 82. Setiap hari dia ketemu, 2 hari 1 kali dia ketemu. Jalan sudah begini. Ya. Dia olahraga dengan saya berenang. Sudah umur 82, kalau ketemu dengan saya tidak ada lain. Omong tentang kerja. Omong tentang kerja, tidak salah. Cuma saya bilang kepada dia, dia kaya sekali. Cuma saya bilang sama dia, ingat Pak, Bapak dengan saya ini hidup ini sudah di bawah tanah. Sebentar lagi kita pulang. Ya, tidak usah pikirkan ini, pikirkan sudah yang di atas. Kalau si omong begitu dia balik muka, dia tidak mau ngomong. Ya, itu orang dunia. Sudah, hidup kita ini sudah bau tanah. Tidak usah macam-macam. Tidak usah kita pikir yang lain-lain lagi. Kalau kamu masih muda, okelah, berpikir tentang kerjaan dan lain-lain bagus. Tapi ini sudah tua, umur jalan sudah begini. Masih terus kejar, ya, cari uang. Dicari orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan katakan, Bapakmu tahu. Bapakmu di surga. Coba kita melihat, keluarkan 32 bagian B. Ya, 32 bagian B. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Kita imani apa yang menjadi kesulitan kita, persoalan kita, atau masalah kita. Kita pegang, oh Bapakku tahu di atas, saya punya masalah. Ya, saya punya jantung sakit. Saya bilang, Tuhan, Engkau tahu jantung saya. Tadi pagi saya beriman sama Tuhan, bangun. Tuhan, Kau ganti ini Tuhan. Kalau bisa ganti jantung yang baru. Kau ganti pembuluh darah yang tersumbat. Saya sudah dikasih surat untuk pergi ke rumah sakit. Cek. Ya, semua. Tidak, saya bilang. Saya hanya, bukan saya fanatik, tidak, saya percaya saja. Tuhan tolong ganti jantung yang baru, ganti pembuluh darah yang baru, semua ganti yang baru. Ya tolong dengar ya. Ganti pembuluh darah yang baru, Tuhan gantikan. Saya iman, Tuhan tahu. Ya, mungkin kita berpikir ini ginjal ini, bagaimana? Aduh, saya punya ginjal, saya harus minum obat segala semua. Oke, baik obat. Tetapi saya punya iman, ginjal Tuhan akan ganti yang baru. Semua Tuhan ganti yang baru. Kenapa uang itu kita harus hambur-hamburkan? Pergi ke dokter, pergi ke mana? Ya, saya sudah disuruh cek. Saya tahu, kalau saya pergi cek, dia pasti dibilang pasang ring. Kalau sudah pasang ring, saya harus siapkan 250 juta. Ya, 250 juta belum itu selesai. Masih ada lagi, tambah lagi sampai 8 ring yang ada di dalam. Sudah saya bilang, saya serahkan semua sama Tuhan. Seperti Raja Daud. Dia katakan Raja Daud, Mazmur 37 ayatnya ke-5. Kita lihat, Mazmur 37 ayatnya yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, ini Raja Daud, tapi Raja Daud hidupnya gena. Ya, bukan tidak gena. Serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, huruf besar, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Lanjut ayatnya yang ke-6. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6. Ya, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya, kita akan melihat kebenaran demi kebenaran. Ya, bahwa kebenaran itu Tuhan akan mengizinkan terjadi mujizat demi mujizat. Kita serahkan saja sama Tuhan. Mau apa lagi? Ya, tidak salah kita pergi ke dokter. Tidak salah Bapak Ibu. Tapi kalau ada uang, kalau tidak ada uang. Pak Yapi bilang sama saya, Pak, saya mau ke rumah sakit apotek dulu. Obat saya habis.
Dan dia katakan, saya baru beli obat 1 juta lewat. 1 juta lewat. Kalau ada uang, kalau tidak ada uang. Beli obat 1 juta habis. 1 juta habis. 1 juta habis. 2-3 hari katanya, saya mau beli obat. Habis uangku sisa sekian. Habis uangku sisa sekian. Kalau ada uang, pergi beli. Kalau tidak ada uang, masa kita pergi ke apotek? Tuhan Yesus yang bayar, diusir. Meskipun Dokter Sabrina yang jaga di apotek, dia yang mencintai Tuhan Yesus, tidak bisa om. Ya, harus bayar dengan uang. Tidak bisa di sini peraturan bayar dengan Tuhan Yesus, tidak. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah kita percaya kepada Tuhan Yesus, dia katakan percaya kepada Dia, Dia akan bertindak. Percaya, tapi dengan hati yang benar. Jangan hati yang salah. Jangan bercabang. Ada kebencian, ada kesombongan, ada dan lain-lain. Ada 2 senantiasa saya katakan. Berkat daripada Tuhan dan berkat daripada dunia. Dunia memberikan itu semua. Berapa banyak orang-orang dunia kaya-kaya. Berapa banyak. Tapi semua, ya, dah karuan semua. Tapi kalau kita terima berkat daripada Tuhan itu lain. Saya berbicara, saya sudah mengalami semua selama 30 tahun. Sebelum saya mengalami itu, saya jadi pengusaha. Saya tahu itu, uang yang datang itu saya tahu. Dan sekarang saya tahu berkat yang Tuhan bawa, saya tahu. Beda. Tapi di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan di sini kebenaran, ya ayatnya ini tetapi ditambahkan kepada, ya. Dikatakan ayat 32, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ketiga, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nah ini kuncinya. Supaya kita mendahulukan Tuhan. Ya, kita dahulukan Tuhan. Seperti pagi hari ini kita datang sama Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah dipercayakan, digembalakan, datang kepada Tuhan. Cari dulu. Ya. Tadi saya tanya, mana mama? Oh mama ada antar adik, kemana pergi bertanding. Jadi tidak ibadah, tidak duluan itu. Tapi yang Tuhan bilang, dahulukan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Seperti hari ini, hari Sabat, kita datang beribadah. Ya, dahulukan Tuhan. Habis sesudah dahulukan Tuhan, terserah kita mau kemana, terserah. Yang paling penting, dahulukan Tuhan dulu. Pak Ritonang, pagi-pagi jam 4:30 Tuhan sudah kasih ingat saya. Telepon dia lagi tidur. Dia mulai tanggal 1 ya, sampai hari ini. Dia ibadah, minggu lalu mungkin tidak datang. Ya, tapi Tuhan bilang, ingatkan dia, suruh bangun. Saya lupa Bapak Ibu. Saya tidak telepon kepada dia. Sudah puji-pujian Tuhan kasih ingat saya. Saya bel sama Pak Aritonang. Bang, kamu dah ke gereja. Aduh baru bangun. Ayo lompat, sudah saya bilang. Biar terlambat tidak apa-apa. Langsung lompat. Iya baik, lompat. Dahulukan Tuhan. Ada orang yang saya telepon tidak diangkat. Ya, tidak diangkat. Karena dia tahu dia tidak datang gereja. Saya sebagai gembala dahulukan Tuhan. Kalau kita sudah datang dahulukan Tuhan, kita cari Dia dan kebenaran yang kita dengar. Tuhan bilang apa yang menjadi kebutuhan kamu akan ditambahkan. Ditambahkan dalam segala hal. Kalau Bapak Ibu masih jalan mampet kiri, mampet kanan, ya semua bingung, pusing kiri kanan, mampet semua. Itu berarti kita ini belum benar sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah benar sama Tuhan, dia bilang akulah jalan dan kebenaran. Dia senantiasa membuka jalan, dia senantiasa membuka jalan. Bapak Ibu, kami gereja setiap minggu mulai hari Senin sudah berpikir, sudah siapkan dana untuk persiapan kasih makan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Dana dari mana, Bapak Ibu? Kecuali saya seorang pengusaha, atau kecuali saya ini ada fasilitas di bank, saya ambil saja di bank kreditnya. Tapi tidak, kami tidak ada kayak macam begitu. Saya hanya punya ATM. Ya. Tadi pagi baru saya lihat berapa rekeningnya.
Tadi pagi jam 4 hanya ada 233.000. Oh, saya bilang 233.000, puji Tuhan. Kalau kurang sebentar saya tambah dari ini, dana ini. Habis itu dana habis. Tapi besok Ibu Gembala sudah kontak saya. Kau kirimkan uang ke sini, mau beli ini, beli ini, beli ini. Dari mana uang? Tapi saya melihat selama 5 tahun ini ada saja jalan keluar. Maksudnya 5 tahun ini karena kita memperhatikan orang-orang lemah. Ada saja uang ini, ada saja uang ini yang dibutuhkan. Pernahkah Ibu Retno kalau minta langsung terlambat? Tidak pernah ya. Kalau sudah Ibu Gembala sudah hitungan dengan Bu Retno, kirim jumlahnya uang sekian, itu menit juga ada. Dari mana? Coba Bapak Ibu. Ini loh Bapak Ibu yang saya mau kuatkan kepada Bapak Ibu. Saya berdoa kalau Tuhan bisa buat sama saya seperti ini, Bapak Ibu juga dikasihkan begini. Jangan kita pusing pusing sehingga rumah tangga itu pecah. Banyak rumah tangga itu pecah karena keuangan. Kita pusing. Tadi malam saya lihat ada pelayanan di sini, Saudara Ivon lagi pimpin pujian, dan di situ Tuhan bilang panggil Ivon. Ya, kita tahu Ivon orangnya bagaimana, panggil Ivon. Ivon ikut saya. Kemana Om? Ikut. Masuk ke dalam, saya bilang, kau lihat ini Ivon, apa yang kau mau, ambil apa yang kau mau. Ivon bilang, saya tidak pernah berpikir pada malam hari ini Tuhan kasih saya ini. Sudah Fon, kamu lihat apa yang kamu mau. Karena Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Amsal 21 hati raja. Saya tidak bilang saya raja. Tetapi Tuhan sudah pegang hati saya, panggil Ivon. Ayo, apa yang kau mau? Ini Fon, sudah selesai, Tuhan bilang masih kurang. Ini lagi, Fon mau ini, mau. Fon mau ini mau. Fon ini mau. Sampai buka gudang, mau. Berapa banyak, terserah mau kasih saya berapa banyak. Ini bawa pulang. Mereka gendong bawa pulang semua. Om, saya tidak pernah berpikir ya. Saya datang, saya tidak punya berpikir bahwa Om harus kasih sama saya macam begini. Tetapi saya percaya ini Tuhan yang suruh. Ya saya bilang Tuhan yang suruh dan saya harus nurut. Saya harus nurut. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita. Bapa di surga tahu kebutuhan. Bawa pergi. Nah Bapak Ibu yang. Tetapi apa Tuhan bilang? Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dia dulu. Kalau kita sudah dapat Tuhan, kita akan dapat segala-galanya. Karena dia adalah sumber segala-galanya. Langit dan bumi serta seisinya dia punya. Bawa, kamu mau apa? Bawa. Tidak bisa apa KKN, tidak bisa. Kalau KKN tidak enak ini hati. Ya, tapi Tuhan bilang bawa. Habis berikan senang. Tiba-tiba jam 11 malam. Yang saya kasihkan kepada Ivon bilang, waduh ini ikan terlalu banyak Om, kasih banyak, bawa saja. Saya bilang ini orang kaya punya. Saya bilang Tuhan Yesus kita kaya. Dia bawa satu ikat bungkus macam ini. Tuhan gantikan, kasih penuh semua itu freezer. Saya tidak pernah berpikir. Jam 11 malam Tuhan kirimkan barang itu. Saya tidak pernah berpikir. Jam 11, setengah 11 malam. Andre, kau tolong dulu, bantu Papa di sini. Kau turun dulu. Setengah 11 malam, Tuhan bawa itu ikan. Dari pagi Ibu Gembala bilang, ini ikan saya kasih keluar. Saya mau lihat ini ikan ini. Ikan apa yang dikirim. Kelihatan ini ikan bubara katanya. Saya dah tahu, Bapak Ibu tahu ikan bubara. Wah, kalau Yapi bilang dikasih lombok dengan kecap sama jeruk pecel. Lombok Sumba. Waduh, makan dengan ini. Digoreng atau dibakar, makan dengan tangan. Woi, enak dia bilang. Ya karena dia punya muka rumah, setiap hari orang jual ikan di sana. Banyak ikan di kiri kanan, ikan semua. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya akan ditambah. Jadi kesulitan kita jadi anak-anak Tuhan. Dikatakan. Ya, ayat yang terakhir. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Bapak Ibu. Siapa di antara kita yang hari besok khawatir? Saya. Ya, saya setiap hari khawatir.
Tapi karena sudah ada Tuhan, saya tidak khawatir lagi. Dan saya tidak pernah berpikir. Tapi kebutuhan saya ini banyak. Hari lepas hari. Tapi Tuhan bilang, jangan khawatir ya tentang hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan terlalu memikirkan yang panjang. Tuhan bilang engkau khawatir tentang ke depan, apakah menambah sehasta saja di dalam kehidupan kita? Tidak usah. Besok ya besok. Bahasa Mandarin bilang cingtian ya cingtian, mintian ya mintian. Ini kalau Bapak Ibu mau tangkap baik-baik, Bapak punya hidup ini enak. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau mutar kiri, mutar kanan dan lain-lain segala semua, Bapak Ibu pulang stres. Tapi kalau kita mau lewati hari ini, cukup untuk hari ini. Ya, sudah saya lalui. Besok lagi ada. Saya pagi-pagi saya datang sama Tuhan. Saya cari sama Tuhan. Ya, saya cari sama Tuhan dan percaya saya akan bertemu. Kadang orang kalau rohaninya tidak bagus, kita melihat satu ayat dan sesudah itu kita akan akhiri. Di dalam Matius 7 ayat ke-24. Ya. Matius 7 ayat 24. Ada dua macam dasar. Tolong dikeluarkan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saat ini Bapak Ibu dengar firman Tuhan, Bapak Ibu mau merenungkan baik-baik, mau pasang telinga dan melakukan. Ini ibaratnya sama Bapak Ibu membangun rumah dengan fondasi yang sudah kuat. Ada badai datang, itu rumahnya tetap kokoh. Kita tahu barusan di Bali, badai begitu banyak, yang begitu hebat, air bandang, dia sapu itu rumah, runtuh semua. Sama juga ini, kalau kita dengar firman Tuhan, kita halaukan saja. Bapak Ibu ketemu badai, ketemu masalah, rame di rumah tangga Bapak Ibu. Bapak Ibu mendengar saja suara-suara sumbang yang tidak enak di dalam telinga Bapak Ibu ngamuk. Kenapa? Rohani Bapak Ibu tidak bagus. Tapi kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuh rumah itu dan hebatlah kerusakan. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita tidak mau ambil pusing, kita abaikan, kita lari aja, kita tidur main HP saja. Bapak Ibu mengalami persoalan, masalah. Bapak Ibu yang susah sendiri. Karena timbullah kekhawatiran, ketakutan, bingung sudah dan lain-lain. Maka itu kesimpulan, kerohanian kita harus tumbuh. Ya, 30, 60 sampai 100 kali lipat. Kalau rohani kita tidak tumbuh, kita berbahaya. Apalagi hari-hari ini. Ya, kita lihat tanda-tanda. Ya, Tuhan Yesus sudah mau datang. Terjadi peperangan di mana peperangan. Nepal barusan terjadi ya demonstrasi yang begitu luar biasa. Sehingga presidennya dibawa lari. Katanya istri dari menterinya dibunuh dan lain-lain segala. Waduh, negara itu sudah tidak karuan semua. Ya, ini sudah tanda terjadi peperangan. Ini juga waktunya Tuhan mau datang. Tuhan izinkan terjadi kesusahan demi kesusahan. Ya, kalau susah kita mau cari siapa? Ya, banyak kita datang cari sama Tuhan. Bukan cari kepada manusia. Siapa ya? Manusia yang bisa tolong saya ya. Siapa? Jangan kita berharap manusia bisa tolong kita. Sedikit sekali yang bisa tolong ya.
Tapi dia tolong juga ada batas karena dia juga punya persoalan masalah. Kecuali saudara Hendrik tidak ada masalah, dia pasti bisa tolong terus. Amin Hendrik ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah